Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Rifan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keluhan utama penyakit pada orang Indonesia dan pengobatan rumahannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan topik diare atau yang lebih kita kenal sebagai mencret. Diare atau mencret adalah kondisi yang bisa dialami siapa saja, baik dewasa maupun anak-anak. Kondisi ini juga dapat disebabkan oleh banyak hal. Misalnya yang pertama alergi, kemudian infeksi karena kuman tertentu, baik itu bakteri, virus, ataupun parasit seperti cacing. Tapi mayoritas diare atau mencret itu tidak diketahui penyebabnya. Siapa saja bisa mengalami kondisi mencret, setidaknya 1 kali setahun. Diare atau mencret itu sendiri diartikan sebagai kondisi buang air besar dengan konsistensi cair lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam. Beberapa sumber menyatakan diare adalah buang air besar dengan konsistensi cair lebih dari 5 kali dalam selang waktu 24 jam. Yang perlu kita ingat adalah ketika diare berlangsung selama beberapa hari. Kondisi ini dapat disebabkan oleh infeksi virus ataupun infeksi bakteri tertentu. Selain itu, beberapa obat yang kita konsumsi sebelumnya juga berpotensi menimbulkan diare. Bahkan, makanan yang kita konsumsi juga berpotensi menimbulkan diare, terutama makanan yang pedas ataupun makanan yang banyak mengandung gas. Diare atau mencret ini sendiri, ini adalah gejala dari suatu penyakit. Jadi tentu saja tetap dibutuhkan pemeriksaan dokter untuk menentukan apa sebenarnya penyebab dari mencret atau diare ini. Kita sudah sangat mengenal bahwa diare ini adalah ketika kita mengalami buang air besar dengan konsistensi yang cair. Tapi terkadang diare atau mencret ini tidak sendirian, dia muncul dengan berbagai gejala penyerta lainnya, seperti sakit perut, kram, ataupun disertai dengan perut kembung. Terkadang pasien diare juga dapat disertai dengan demam. Beberapa pasiennya juga dapat mengalami muntah ataupun hanya sekedar perasaan mual. Terkadang pada beberapa kondisi diare yang berat, kita juga dapat merasakan gerakan usus atau melihat gerakan usus yang dikenal secara medis sebagai kondisi tenesmus. Lalu, apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk mengobati diare? Pertama-tama, kita harus memahami bahwa diare yang disebabkan baik itu oleh infeksi virus, disebabkan alergi, atau bahkan yang mungkin belum diketahui penyebabnya dapat sembuh dengan sendirinya. Obat anti diare atau obat anti mencret yang dijual bebas itu berperan dalam proses berupaya untuk mengurangi frekuensi buang air besar. Untuk pengobatan diare di rumah, ada hal yang harus kita fokuskan, yaitu mencegah tubuh kita ataupun anggota keluarga kita yang mengalami diare untuk mengalami kondisi yang kita kenal sebagai dehidrasi atau kekurangan cairan. Untuk mencegah dehidrasi, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan meminum banyak air putih atau mengganti cairan kita dengan menggunakan oralin. Kita juga dapat mengkonsumsi makanan semi padat untuk membantu proses pergantian cairan yang ada di tubuh kita. Kita juga bisa menghindari konsumsi produk susu, makanan berlemak, makanan berbumbu, atau kita juga bisa menghindari konsumsi rokok dan kopi selama kita mengalami diare. Mengapa demikian? Karena baik produk makanan berlemak, kopi, dan juga merokok itu telah diketahui dapat menimbulkan efek yang lebih buruk ketika kita mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi.
Beberapa literatur menyarankan untuk konsumsi probiotik. Probiotik sendiri adalah bakteri yang dapat membantu agar kerja usus kita menjadi lebih baik. Beberapa makanan itu memiliki kandungan probiotik alami seperti yogurt, tempe, ataupun beberapa produk olahan dari susu kedelai lainnya. Suplemen probiotik juga banyak dijual bebas, dan biasanya dokter memberikan suplemen-suplemen probiotik ini kepada seseorang yang mengalami diare, terutama pada anak kecil yang mengalami kondisi diare ataupun kondisi mencret. Kita bisa menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas dalam pengobatan diare ataupun mencret. Tapi pada umumnya hanya dapat dilakukan pada kondisi yang diare yang ringan saja. Kondisi diare yang ringan adalah ketika diare itu tidak disertai dengan buang air besar berwarna hitam atau seperti ter, diare berdarah, diare lebih dari 2 hari, diare disertai demam, dan diare disertai dengan nyeri perut yang hebat. Beberapa jenis obat yang dapat kita gunakan di rumah untuk pengobatan diare adalah golongan bismut subsalisilat dan juga atapulgin. Kedua golongan obat di atas dapat meredakan gejala diare, tetapi tidak menyelesaikan penyebab yang mendasari munculnya diare. Kita tetap harus memeriksakan diri kita ke dokter apabila kita mengalami diare seperti gejala yang saya sampaikan di atas. Kita juga harus berhati-hati jika diare terjadi kepada anak-anak atau bayi. Mengapa demikian? Sebab diare pada anak ataupun bayi lebih cenderung menyebabkan dehidrasi dibandingkan diare pada orang dewasa. Selain itu, kondisi diare pada anak ataupun bayi dapat memperburuk dengan sangat cepat. Bayi ataupun anak juga tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi obat-obat anti diare, sehingga dibutuhkan pemeriksaan dokter untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan diare, lalu kemudian bisa dilakukan pengobatan yang tepat untuk kondisi diare atau mencret tersebut. Untuk bayi yang berusia kurang dari 3 bulan, maka harus segera diperiksakan ke dokter. Beberapa kondisi yang harus kita perhatikan dan harus segera mendapatkan penanganan dokter adalah ketika satu mengalami diare berwarna hitam atau diare lengket seperti ter. Kemudian yang kedua diare berdarah, diare lebih dari 2 hari, diare disertai demam, dan diare disertai dengan sakit perut yang sangat hebat. Apabila kita sudah melakukan pengobatan rumahan, tapi tetap dijumpai tanda-tanda dehidrasi, misalnya kulit menjadi kering, terutama kulit di daerah bibir, kemudian disertai sakit kepala, rasa haus yang sangat berat, kemudian warna air kencing lebih gelap, dan juga mengalami tanda-tanda dehidrasi lainnya, maka kita harus segera memeriksakan diri ke dokter. Pada anak dan bayi, langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk mengetahui bahwa seorang anak yang mengalami mencret atau diare mengalami dehidrasi adalah dengan cara menekan kuku. Kuku kita akan berwarna sedikit kemerahan ataupun pink. Ketika ditekan, dia akan menjadi berubah warna putih. Kemudian tekanan dilepas, maka dia akan kembali menjadi warna pink atau kemerahan. Bila kembalinya sangat lambat, maka bisa dipastikan anak atau balita tersebut mengalami salah satu tanda dehidrasi. Pemeriksaan ini dikenal sebagai pemeriksaan capillary refill time atau waktu pengisian kembali kapiler. Kemudian pada bayi kita juga dapat melakukan cubitan lembut pada perut, kemudian melepaskannya. Bila kulit kembali dengan lambat, maka itu adalah salah satu tanda dehidrasi. Semoga langkah pengobatan rumahan untuk gejala diare ataupun mencret pada kesempatan kali ini bermanfaat dan dapat kita lakukan apabila ada anggota keluarga atau kita sendiri yang mengalami diare atau mencret. Sekian video pada kesempatan kali ini. Bila video ini bermanfaat, silakan
di-share. Kemudian berikan tombol like jika teman-teman menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Edukasi Sehat Dr. Rifan untuk mendapatkan video-video edukasi tentang pengobatan rumahan lainnya. Dan bila ada pertanyaan terkait dengan diare atau mencret, silakan sampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, sampai ketemu di video Edukasi Sehat Dr. Rifan lainnya.